Malam di Ambarawa terasa begitu berat, seolah udara enggan bergerak. Kelembapan khas tropis menyelimuti kota kecil di kaki pegunungan ini, membuat kulitku terus-menerus terasa lengket. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Toko-toko di pasar sudah tutup sejak tadi, menyisakan lampu jalan yang remang-remang dan suara jangkrik yang bersaut-sahutan di kejauhan. Udara malam ini beraroma campuran debu jalanan, bunga melati yang mekar di halaman, dan aroma manis buah nangka yang terlalu matang dari pohon di samping rumah. Aku berjalan perlahan menyusuri jalan setapak yang tidak rata. Malam ini aku mengenakan kebaya kutu baru modern berbahan katun tipis berwarna ungu muda dengan motif bunga-bunga kecil. Kain jarik yang melilit pinggangku terasa sedikit ketat, membatasi langkahku, namun memberikan sensasi yang aneh setiap kali kulit pahaku bergesekan dengan kain primisima yang halus. Sandal jepit kulit dengan tali tipis yang melingkari pergelangan kakiku sesekali mengeluarkan bunyi ceplok yang beradu dengan sunyinya malam. Rambut hitamku yang panjang kubiarkan tergerai, sedikit basah karena keringat di tengkuk. Tanganku berkali-kali membetulkan letak selendang tipis yang terus merosot dari bahuku. Setiap kali jari-jariku menyentuh kulit bahuku sendiri, aku merasakan sengatan panas yang asing. Tahun ini aku genap berusia 18 tahun. Aku tinggal bersama bapak di sebuah rumah joglo tua yang dinding kayunya sudah mulai menghitam dimakan usia, tepat di batas antara pemukiman dan hutan jati. Ibu menghilang saat aku masih berumur 5 tahun. Kata pergi seolah menjadi tabu di rumah kami. Tak ada yang membicarakannya. Yang tersisa hanyalah sebuah kotak kayu cendana berisi 2 lembar foto yang sudah mulai memudar dan sebotol kecil minyak wangi melati hutan milik ibu. Aroma yang tajam, pahit, namun selalu membuatku teringat pada dinginnya pagi di pegunungan. Saat aku membuka pintu jati yang berat, cahaya temaram dari dapur menyambutku. Bapak duduk di sana, hanya mengenakan kaos singlet putih dan sarung kotak-kotak. Di depannya ada segelas teh kental yang sudah dingin dan tumpukan korang lama. Rambut hitamnya yang pendek tampak berantakan. Saat aku masuk, tatapannya langsung tertuju padaku. Tatapan yang dalam, seolah-olah dia sedang memindai setiap inci dari apa yang kusembunyikan di dalam kepalaku. "Baru pulang, Sari?" tanyanya pelan. Suaranya berat dan serak. Aku hanya mengangguk kecil sambil duduk di hadapannya. Kami jarang berbicara panjang lebar, tapi keheningan di antara kami tidak pernah terasa canggung. Aku selalu merasa aman di dekatnya. Bapak adalah pelindungku, sosok yang tenang seperti gunung. "Sudah malam," tambahnya lagi. Ujung suaranya sedikit bergetar. "Aku lupa waktu, Pak," jawabku singkat, tanpa ingin menjelaskan bahwa aku hanya berjalan tanpa tujuan untuk meredakan gejolak di dadaku. Aku berpamitan dan naik ke lantai atas menuju kamarku. Di depan cermin rias tua berbahan kayu jati, aku berhenti. Bayanganku tampak asing. Bahuku terlihat lebih tegak, tatapanku lebih berani, dan bibirku tampak sedikit bengkak karena udara panas. Aku mulai memperhatikan diriku sendiri dengan cara yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Lekukan pinggangku di balik kain jari, bayangan di tulang selangkaku, dan bedai mana kebaya tipis itu menempel pada kulitku yang lembab. Berdiri tanpa alas kaki di atas lantai kayu yang sejuk, aku tiba-tiba merasa sangat dewasa. Keesokan paginya, aroma nasi goreng dan irisan bawang merah goreng memenuhi seisi rumah. Bapak selalu bangun lebih awal. Aku melihatnya di dapur. Tangannya yang kecoklatan dan urat-uratnya yang menonjol terlihat sangat kuat saat ia memegang pisau untuk mengiris mentimun. Aku sempat terpaku melihat gerakan tangannya yang presisi
hingga aku hampir tersentak saat ia menoleh. Siangnya, aku memutuskan pergi ke Rawa Pening. Jaraknya sekitar 15 menit berjalan kaki melewati ladang jagung. Aku melepas sandalku, membiarkan telapak kakiku menyentuh lumpur dingin di pinggiran rawa. Rasanya sangat nikmat. Aku duduk di sebuah batang kayu tua, menggoyang-goyangkan kakiku di air. Hingga tiba-tiba, aku merasa ada yang memerhatikanku. Aku menoleh dengan cepat. Kosong. Hanya daun-daun jati yang bergesekan ditiup angin. Namun, bulu kuduku berdiri. Sore harinya, aku mendapati bapak di belakang rumah, sedang merapikan tanaman cabai. Ia mengenakan kemeja lusuh yang kancing atasnya terbuka, memperlihatkan dadanya yang bidang dengan sisa-sisa keringat yang mengilap. Ia berhenti bekerja dan menatapku lebih lama dari biasanya. "Kamu sering ke rawa belakangan ini? Apa tempat itu mengingatkanmu pada sesuatu?" tanyanya. Aku ingin bercanda, tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Aku hanya menggeleng. Aku mencintai kesunyian, dan di sana, kesunyian itu terasa hidup. Bapak mengangguk dan kembali bekerja. Tapi aku bisa melihat bibirnya terkatup rapat, seolah ada kalimat yang ia telan kembali. Malam itu, aku terbangun karena perasaan aneh. Seolah-olah ada seseorang yang berdiri di ambang pintu kamarku. Aku berbaring kaku, nafas tertahan. Cahaya bulan dari jendela menyinari celah pintu yang sedikit terbuka. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi perasaan diawasi itu tidak hilang. Aku tidak berani bertanya pada bapak keesokan harinya. Aku hanya segera bersiap dan pergi ke pusat kota untuk mencari suasana baru. Pagi itu, sinar matahari di Ambarawa tidak terasa hangat, melainkan menyengat seperti jarum. Aku terbangun dengan keringat dingin yang membasahi bantal. Di dalam mimpiku, aku melihat ibu berdiri di tengah Rawa Pening, mengenakan kebaya yang sama persis dengan yorku pakai kemarin. Namun, warnanya perlahan luntur, mepuis dening seperti air. Aku turun ke bawah dengan langkah gontai. Pagi ini, aku memilih mengenakan daster batik berbahan santung yang con santung disindin di kulit. Daster itu tanpa lengan, dengan potongan leher yang rendah, membuatku merasa bebas dari jeratan udara lembab. Rambutku kugelung asal-asalan dengan tusuk konde kayu sederhana. Di dapur, bapak sedang mengasah parang. Suara logam yang beradu dengan batu asah. Sret, sret, sret. Terdengar ritmis, provokatif dalam kesunyian pagi. "Kamu pucat, Sari," ucap bapak tanpa mengalihkan pandangan dari parangnya. "Hanya kurang tidur, Pak," jawabku sambil mengambil segelas air putih. Aku sengaja berdiri agak dekat dengannya, mencium aroma maskulin yang khas. Campuran bau keringat, tembakau linting, dan minyak pelumas mesin. Aku memperhatikan jempol kakinya yang besar dan kuat, mencengkeram lantai semen yang dingin. Ada sebuah getaran aneh di perutku saat melihat otot lengannya yang mengeras setiap kali parang itu ditekan ke batu asah. Setelah sarapan yang sunyi, aku memutuskan pergi ke perpustakaan tua di pusat kota. Aku butuh jawaban. Di sana, di antara rak-rak kayu yang berbau apek dan rayap, aku menemukan kliping koran daerah dari tahun 90-an. Jariku gemetar saat menemukan sebuah berita kecil. Seorang wanita muda hilang di hutan jati, hanya menyisakan sepasang sandal jepit selendang ungu. Nama wanita itu adalah Ana, nama ibuku. Di bawahnya ada catatan kaki tentang desas-desus warga mengenai perjanjian lama yang dilakukan oleh keluarga tertentu di desa kami. Pikiranku kacau.
Aku segera pulang. Namun di tengah jalan, aku bertemu dengan Bimo. Dia adalah teman masa kecilku, putra seorang pemilik toko kelontong. Bimo sekarang terlihat jauh lebih dewasa, dengan bahu yang lebar dan kumis tipis yang baru tumbuh. "Sari, kamu terlihat berbeda," sapa Bimo. Matanya menatapku dari atas ke bawah, tertahan sejenak di bagian dadaku yang naik turun kerka napas yang memburu, lalu turun ke arah betis perunggu milikku yang terekspos karena belahan dasterku tertiup angin. "Hanya cuaca, Bim, terlalu panas," jawabku gugup. "Mau ku bantu? Aku sedang menuju ke arah rawa untuk memancing," tawarnya. Kami berjalan bersama. Bimo mencoba mencairkan suasana dengan cerita-cerita konyol, tapi aku hanya diam. Saat kami sampai di pinggiran rumpun bambu yang rimbun, Bimo berhenti. Ia menyentuh lenganku. Jari-jarinya yang kasar terasa panas di kulitku yang sensitif. "Ada sesuatu yang mengikutimu, Sari. Bukan orang, tapi sesuatu yang lain," bisiknya pelan. Wajahnya sangat dekat, hingga aku bisa merasakan embusan napasnya yang beraroma kopi. Aku merasa terancam, sekaligus tertarik oleh intensitas matanya. Sebelum aku sempat menjawab, dia tiba-tiba mencium pipiku, sebuah kecupan singkat yang herasa seperti sengatan listrik. Aku segera menarik diri dan berlari pulang. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke gudang bawah tanah yang biasanya dikunci oleh bapak. Entah mengapa, hari ini pintu itu sedikit terbuka. Di dalamnya, aku menemukan sebuah peti kayu jati yang diukir sangat indah. Di atasnya terletak sebuah kain jarik motif sidomukti yang masih sangat harum minyak melati. Saat aku menyentuhnya, pintu gudang berderit. Bapak berdiri di sana. Kegelapan gudang menyembunyikan sebagian wajahnya, tapi matanya berkilat tajam. "Sari, kamu tidak seharusnya ada di sini." Suaranya lebih dalam dari biasanya, bergema di ruangan sempit itu. "Kenapa Bapak menyimpan barang-barang Ibu di tempat gelap seperti ini?" tantangku, meski kakiku gemetar. Bapak melangkah maju. Jarak kami sangat dekat, hingga dadanya hampir bersentuhan dengan bahuku. Dia tidak marah. Dia justru mengulurkan tangannya yang kasar, membelai pipiku dengan punggung jarinya. Sentuhannya terasa posesif, namun penuh duka. "Karena kamu adalah satu-satunya cahaya yang tersisa, Sari. Dan cahaya seringkali menarik kegelapan untuk mendekat," bisiknya. Tangannya turun ke bahuku yang terbuka, mereposnya pelan. Aku merasakan sensasi panas yang menjalar ke seluruh tubuhku. Sebuah ketakutan yang bercampur dengan keintiman yang terlarang. Aku bisa merasakan napasnya yang berat di keningku. Sebelum akhirnya dia berbalik dan meninggalkanku sendirian di kegelapan gudang yang beraroma melati. Langit di atas Ambarawa akhirnya pecah. Setelah berhari-hari didera panas yang mencekik, hujan turun dengan derasnya sore itu. Namun ini bukan hujan yang menyegarkan. Ini adalah hujan tropis yang berat, membawa aroma tanah basah, petrikor, yang sangat tajam dan membangkitkan insting purba. Aku berdiri di balik jendela kamar, mengenakan daster satin tipis berwarna merah marun. Kainnya sangat licin, dan jatuh mengikuti lekuk tubuhku dengan sempurna. Setiap kali angin kencang berhembus melalui celah jendela, kain itu menempel di kulitku, menonjolkan garis-garis tubuh yang membuatku merasa telanjang sekaligus terlindungi. Aku memegang botol minyak wangi melati milik ibu. Aku mengoleskan sedikit di pergelangan tangan dan di belakang telingaku. Aromanya yang pahit dan manis seketika memenuhi ruangan, seolah-olah roh ibu sedang memelukku dari belakang. "Sari!"
Suara Bapak memanggil dari bawah. Nada suaranya tidak sabar. Aku turun perlahan. Bapak sedang berada di ruang tengah, sedang memasang beberapa sesaji di pojok ruangan. Irisan bunga mawar, melati, dan kemenyan yang mulai dibakar. Asapnya menggumpal di langit-langit kayu yang tinggi. Bapak sudah mengganti pakaiannya. Ia mengenakan baju surjan hitam yang pas di badannya yang tegap, dengan kain jarik yang diikat kencang di pinggang oleh sabuk kulit lebar. Hujan ini ada yang tidak beres, ucapnya tanpa menoleh. Air rawa akan naik. Kita harus memastikan rumah ini tetap tenang. Ia menatapku, dan matanya terpaku pada leherku. Aku tahu dia mencium aroma melati itu. Rahangnya mengeras. Dia berjalan mendekat. Langkah kakinya di atas lantai kayu terdengar berat. Saat dia berdiri di depanku, aku harus mendongak. Tangannya yang besar, yang tadi terkena air hujan saat menutup jendela luar, masih basah. Ia menyentuh daguku. Ibu jarinya yang kasar mengusap bibir bawahku dengan tekanan yang sedikit lebih kuat dari biasanya. Jangan memakai aroma itu lagi, Sari. Itu mengundang ingatan yang seharusnya mati. Bisiknya. Suaranya serak, bergetar karena emosi yang tertahan. Aku tidak mundur. Kenapa Bapak takut pada ingatan tentang ibu? Bapak tidak menjawab. Sebagai gantinya, dia menarikku sedikit lebih dekat. Aku bisa merasakan dinginnya tetesan air dari lengan bajunya merembes ke kain satinku, membuat tester merah itu menjadi transparan di bagian bahu. Keintiman ini terasa berbahaya, seperti berjalan di atas tali yang tipis. Aku merasakan dorongan untuk memeluknya, untuk mencari perlindungan dari rasa takut yang mencekam ini. Tapi ada garis moral yang tak terlihat yang membuat jantungku berdegup kencang karena rasa bersalah. Tiba-tiba, pintu depan digedor dengan keras. Bimo berdiri di sana, basah kuyup, wajahnya pucat pasi. "Pak, Sari, kalian harus lihat ke rawa!" teriaknya di antara deru hujan. Airnya berubah warna menjadi hitam dan ada sesuatu yang mengapung di sana. Kami bertiga berlari menembus hujan menuju pinggiran rawa pening. Aku tidak sempat memakai sandal. Telapak kaki telanjangku menginjak rumput dan lumpur yang licin. Daster satinku sekarang benar-benar basah kuyup, menempel erat di tubuhku seolah menjadi kulit kedua. Aku bisa merasakan tatapan Bimo yang sesekali mencuri pandang ke arah tubuhku yang terekspos oleh air hujan. Namun ketakutan di matanya jauh lebih besar daripada rasa ketertarikannya. Di pinggir rawa, kami terpaku. Air yang biasanya berwarna coklat keruh, kini gelap seperti tinta. Dan depannya, di antara eceng gondok, mengapung ribuan kelopak bunga melati yang momas segar, membentuk sebuah lingkaran besar. Di tengah lingkaran itu, sebuah selendang ungu tua milik ibu, yang seharusnya ada di dalam peti terkunci, terombang-ambing dimainkan ombak kecil. "Dia kembali!" bisik Bimo ketakutan. Bapak maju ke depan, membiarkan air rawa merendam kakinya hingga lutut. Ia meraih selendang itu dengan gerakan yang hampir seperti pemujaan. Saat ia berbalik, wajahnya tidak lagi menunjukkan ketakutan, melainkan sebuah penerimaan yang kelam. "Sari, masuk ke rumah," perintahnya dingin. "Bimo, pergi dari sini. Ini bukan urusanmu lagi." Aku ingin memprotes, tapi tatapan Bapak begitu memerintah. Saat aku berjalan kembali ke rumah dengan tubuh menggigil, aku menoleh ke belakang. Bapak masih berdiri di tepi air, mendekap selendang basah itu ke wajahnya, menghirup aromanya, seolah-olah itu adalah satu-satunya oksigen yang tersisa di dunia ini.
Di balik rumpun bambu yang gelap, aku bersumpah melihat bayangan wanita bertubuh jangkung sedang memperhatikanku dengan mata yang bersinar redup. Rumah joglo kami terasa lebih sempit malam ini, seolah dinding-dinding kayunya merapat untuk menjepitku. Suasana setelah kejadian di rawa itu sangat mencekam. Bapak tidak keluar dari kamarnya sejak kami kembali. Aku pun mengurung diri, namun tidur adalah hal yang mustahil. Aku memilih untuk mengganti pakaian basahku dengan sesuatu yang lebih tertutup namun tetap ringan. Sebuah setelan baju tidur satin berwarna hijau zamrud dengan celana pendek dengan ras tali tipis. Di atasnya, aku mengenakan outer transparan berbahan brokat yang panjangnya mencapai mata kaki. Rambutku yang masih lembab, kubiarkan jatuh di bahu. Entah mengapa, aku merasa perlu tampil siap untuk sesuatu yang tidak kuketahui. Rasa penasaran mengalahkanku. Aku melangkah keluar kamar tanpa alas kaki. Setiap langkah di atas lantai kayu tua itu menimbulkan bunyi derit yang seolah-olah berbisik. Aku tidak menuju ke bawah, melaringkan ke arah loteng kecil di balik lemari besar yang jarang dibuka. Di sana, aku menemukan sebuah celah rahasia. Di dalamnya tersimpan sebuah kotak perhiasan perak yang berkarat. Saat aku membukanya, jantungku seakan berhenti. Bukan perhiasan, melainkan tumpukan surat cinta yang diikat dengan pita hitam. Penulisnya bukan bapak, melainkan seorang pria bernama Wayan. Surat-surat itu berisi tentang rencana pelarian mereka, ibu dan Wayan, dari tradisi keluarga yang mencekik. Namun, surat terakhir tidak pernah terkirim. Surat itu bercak darah yang sudah mengering dan menghitam. Apa yang kamu temukan, Sari? Aku tersentak hebat hingga kotak itu hampir jatuh. Bapak berdiri di belakangku. Dia tidak mengenakan baju, hanya sarung yang melilit pinggangnya. Cahaya lampu minyak dari tangannya membuat bayangan otot-otot perut dan dadanya terlihat sangat jelas dan dramatis. Ada bau alkohol tipis bercampur melati dari tubuhnya. "Siapa Wayan, Pak?" tanyaku dengan suara bergetar. Bapak diam cukup lama. Dia melangkah maju, memaksaku mundur hingga punggungku menempel pada dinding kayu yang dingin. Dia meletakkan lampu minyak di lantai, lalu kedua tangannya mengurungku, menempel di dinding di sisi kiri dan kanan kepalaku. Aku bisa merasakan panas tubuhnya dan melihat bulir keringat yang turun dari pelipisnya menuju rahangnya yang tegas. "Wayan adalah kesalahan," bisiknya tepat di telingaku. Embusan napasnya membuat tubuhku meremang. "Kesalahan yang tidak akan kubiarkan terulang padamu." Tangannya perlahan turun, menyentuh tepi outer brokatku, meraba tekstur kain yang kasar di atas kulitku yang halus. Sentuhannya sangat pelan, hampir seperti pemujaan, namun ada kekuatan yang tersirat di sana. Aku merasa seperti seekor buru yang terperangkap dalam sangkar emas. Ada ketakutan yang nyata, namun di sisi lain, aku merasa terhipnotis oleh kehadirannya yang dominan. "Bapak, kamu menyakitiku," bisikku lirih, meski sebenarnya dia tidak menyakitiku secara fisik. Dia menatap mataku dalam-dalam. "Aku melindungimu, Sari, dari dunia luar, dari Bimo, dan dari darah ibumu yang haus akan pelarian." Tiba-tiba, dia menarik sebuah kalung dari saku sarungnya, sebuah liontin giok hijau yang dingin. Dia memakaikannya ke leherku. Jarinya yang kasar bersentuhan dengan kulit sensitif di tengkukku. Sebuah kontak yang terasa terlalu lama dan terlalu intim untuk seorang ayah. Aku merasa seperti sedang ditandai. Malam itu setelah bapak kembali ke kamarnya, aku tidak bisa diam.
Aku menyelinap keluar rumah menuju gubuk tua di dekat hutan jati, tempat Bimo sering berada. Aku butuh bantuan. Namun saat aku sampai di sana, gubuk itu kosong. Yang kutemukan hanyalah sandal jepit Bimo yang tergeletak di tanah, hancur tercabik-cabik seolah diserang binatang buas. Di tanah yang berlumpur, terdapat jejak kaki telanjang yang sangat besar, mengarah kembali ke arah rumahku. Aku berlari pulang dengan napas tersengal. Kaki telanjangku terluka oleh ranting-ranting tajam. Saat aku sampai di halaman, pintu depan rumah terbuka lebar. Di atas lantai ruang tamu yang bersih, ada deretan jejak kaki berlumpur yang memanjang menuju kamar Bapak. Dan di tengah ruangan, daster merahku yang basah tadi sore tergantung di langit-langit, bergoyang pelan meski tidak ada angin. Suasana di dalam rumah joglo itu kini bukan lagi sekedar mencekam, melainkan terasa seperti berada di dalam perut binatang raksasa yang lapar. Bau kemenyan bercampur dengan bau anyir yang samar memenuhi udara. Aku melangkah melewati jejak kaki berlumpur itu, jantungku berdegup sangat kencang hingga telingaku berdenging. Aku masih mengenakan setelan satin hijau dan outer brokatku yang kini terkoyak di bagian bawah karena semak belukar. Aku mendorong pintu kamar Bapak yang sedikit terbuka. Di sana, di bawah cahaya lilin yang berkelip, aku melihat sesuatu yang akan menghantuiku selamanya. Bapak sedang berlutut di depan cermin besar, namun bayangan di cermin itu bukan dirinya. Bayangan itu adalah sosok wanita jangkung dengan rambut menutupi wajah, mengenakan kebaya ungu yang koyak. Ibuku. "Bapak?" Suaraku nyaris tak terdengar. Bapak menoleh perlahan. Matanya merah, wajahnya tampak jauh lebih tua dalam semalam. Di tangannya, dia memegang sebilah keris pusaka yang dibungkus kain kuning. Dia menuntut janjinya, Sari. Dia tidak ingin pergi sendirian. "Siapa? Ibu?" Aku melangkah mundur, namun punggungku menabrak seseorang. Aku berteriak dan berbalik. Itu Bimo. Tapi bukan Bimo yang kukenal. Matanya kosong, putih seluruhnya, dan kulitnya terasa sedingin es. Dia memegang pergelangan tanganku dengan cengkeraman yang sangat kuat hingga membuatku meringis. Bimo, atau apapun yang merasukinya, menyeretku menuju tengah ruangan. Bapak berdiri, keris di tangannya gemetar. Hanya satu cara untuk menghentikannya. Kamu harus memilih, Sari. Menjadi seperti dia dan pergi ke rawa, atau tetap di sini bersamaku, tapi dengan menyerahkan sebagian dari jiwamu. Bapak mendekat. Dia menyentuh pipiku dengan tangan yang sangat panas. Sementara Bimo memegangiku dari belakang. Di bawah pengaruh cahaya lilin, Bapak tampak seperti orang asing yang sangat memikat sekaligus mengerikan. Dia mencium keningku, sebuah ciuman yang terasa seperti segel kutukan. "Pilih, Sari, darah atau pedebasan?" bisiknya parau. Aku melihat ke arah cermin. Bayangan ibu mulai merangkak keluar dari bingkai kaca. Tangannya yang pucat dengan kuku panjang menjangkau ke arahku. Aku merasakan kekuatan aneh mengalir dari liontin giok yang diberikan Bapak. Seolah-olah giok itu adalah kunci yang menghubungkanku dengan mereka semua. Dalam satu gerakan cepat yang dipicu oleh insting bertahan hidup, aku menyentakkan tanganku dari Bimo dan meraih keris dari tangan Bapak yang sedang goyah. Aku tidak menusukkannya pada mereka. Aku menusukkan keris itu ke cermin besar di depan Kams. Prang! Kaca pecah berkeping-keping. Suara teriakan melengking yang bukan berasal dari manusia memekakkan telinga. Ruangan itu seketika menjadi gelap gulita. Angin kencang berhembus dari dalam kamar, menerbangkan kain-kain dan kertas-kertas di sekitarnya. Saat kesadaranku mulai pulih,
Hujan di luar telah berhenti. Aku terduduk di lantai yang dipenuhi pecahan kaca. Bimo tergeletak pingsan di sudut ruangan. Bapak bersandar di dinding, napasnya tersengal-sengal, menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, antara bangga, takut, dan penuh hasrat yang tak terucap. Aku berdiri perlahan. Aku melihat tanganku sendiri. Di telapak tanganku ada garis merah tipis bekas luka keris tadi, tapi darah yang keluar berwarna ungu gelap, bukan merah. Aku menatap Bapak, lalu menatap sisa-sisa cermin. "Ini belum selesai kan?" tanyaku dingin. Bapak hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang membuat bulu kuduku berdiri. "Itu baru permulaan, Sari. Sekarang kamu tahu kenapa ibu tidak pernah benar-benar pergi. Dia tidak ada di rawa. Dia ada di dalam darahmu." Aku berjalan keluar rumah, meninggalkan Bapak dan Bimo di belakang. Saat aku sampai di ambang pintu, aku melihat ke arah hutan jati. Di sana, di bawah sinar bulan yang mulai memerah, ribuan kelopak melati mulai berguguran dari langit yang bersih. Dan dari kejauhan, aku mendengar suara tawa wanita yang sangat mirip dengan suaraku sendiri. Siapakah sebenarnya yang memecahkan cermin itu? Aku atau testing yang sudah lama menunggu di dalam diriku? Dan apa yang akan dilakukan Bapak saat dia menyadari bahwa putri yang dia lindungi kini jauh lebih kuat dan lebih berbahaya daripada istrinya yang hilang?